Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Warisan Haji. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kebetulan saya di sini merupakan peserta dari instansi Kementerian Agama. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi dari resume submateri yang telah saya laksanakan terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yang mana itu terdapat di modul 3 agenda 1. Oke, jadi apa sih terkait latar belakang kenapa kita CPNS melaksanakan terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yang mana ternyata kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu merupakan bagian dari modul 3 agenda 1 Latsar CPNS, yang mana orientasinya lebih bersifat praktek sebenarnya, yang mana dimasukkannya materi ini yang bertujuan untuk membentuk fisik, mental, karakter, dan perilaku CPNS khususnya agar siap menjalankan peran dan tugasnya di instansi masing-masing, yang mana nantinya orientasinya dalam hal pelayanan kepada masyarakat di instansi pemerintahan masing-masing. Artinya terkait kesiapsiagaan bela negara itu memiliki makna secara harfiah, yakni suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam hal menghadapi situasi kerja yang beragam. Jadi mengapa materi ini sangat penting yang sebelumnya sudah saya singgung. Jadi seorang CPNS yang siap siaga adalah calon aparatur yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mana berkaitan dengan pekerjaan tentunya, baik itu secara nantinya dapat mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan dalam pelaksanaan pekerjaannya di instansi masing-masing. Seperti itu. Di modul 3 agenda 1 Lacap PNS, yakni terkait kesiapsiagaan bela negara, itu berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar negara. Jadi nilai dasar negara itu seperti yang terpampang di slide, ada 5. Yang pertama cinta air, kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, adalah berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yang kelima ialah memiliki kemampuan awal bela negara. Di, di modul dikatakan bahwasanya kemampuan awal bela negara itu dibagi menjadi beberapa poin. Nanti ada kesehatan jasmani dan rohani, yang mana itu diberikan kembali ada kesehatan jasmani, pola hidup sehat, terus selanjutnya ada kesehatan mental, ada kesiapsiagaan jasmani, serta ada kesiapsiagaan mental yang diberikan, ada kecerdasan secara emosional. Seperti itu. Selanjutnya di modul tersebut juga dijelaskan terkait rencana aksi bela negara. Apa sih aksi nasional bela negara itu? Karena dapat dimaknai sebagai sinergi tiap warga negara yang bertujuan untuk mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, yang mana berlandaskan kepada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni tentu negara yang adil, berdaulat, dan makmur. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Jadi dijelaskan dalam modul tersebut bahwasanya kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu merupakan contoh implementasi bagi CPNS untuk menunjukkan nilai-nilai bela negara. Ada beberapa kegiatannya meliputi baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara malam, serta yang terakhir adalah api semangat bela negara. Terus ini hal yang cukup menarik, insight yang baru, wawasan yang baru bagi saya. Ternyata di modul 3 agenda 1, hasil itu dijelaskan terkait data tempat kegiatan resmi. Apa sih itu? Saya pun juga baru tahu terkait hal tersebut. Jadi data tempat dalam kegiatan resmi atau keprotokolan merupakan pengaturan posisi dan urutan tempat duduk atau kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, tokoh masyarakat tertentu, dan undangan lainnya dalam suatu acara atau suatu acara resmi atau kenegaraan. Jadi hal ini itu ternyata diatur oleh regulasi. Ternyata ada aturannya. Itu insight yang baru dan amat penting bagi saya.
yang sebenarnya saya orang awam, jadinya begitu saya join bergabung di instansi pemerintahan, ternyata ada hal-hal seperti ini dan hal seperti ini ternyata diatur juga. Gitu. Kenapa sih hal ini diatur? Hal ini diatur untuk bertujuan, yakni pengaturan tata tempat dalam kegiatan resmi atau keprotokolan ini untuk memberikan penghormatan sesuai dengan jabatan dan kedudukan masing-masing. Selanjutnya, ada pun beberapa contohnya meliputi upacara bendera, terus ada terkait rapat kenegaraan. Nah, bagaimana terkait rambut menentukan tata tempat ketika berdiri, bila berjabat tangan pun juga ada aturannya. Berdiri bila tidak berjabat tangan itu bagaimana juga ternyata sudah diatur. Yang itu juga terkait posisi duduk, posisi duduk dalam rapat. Rapatnya itu untuk tata tata tempat kegiatannya itu apakah dalam rapat meja yang berbentuk U atau meja yang berbentuk bulat itu juga ada aturannya. Seperti itu ditata sedemikian rupa untuk eh, menjadikan simbol-simbol untuk penghormatan terhadap jabatan tertentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini juga contohnya terkait dalam pertemuan tatap muka itu juga terdapat juga diatur seperti itu. Nah, oke, mungkin sharing saya terkait resan submateri modul 3 modul 1 Laksar CPNS tahun 2025 BDK Bandung terkait kesiapsiagaan bela negara. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatikan. Mari Ngaji pamit undur diri.